Butuh bikin ya untuk ini kita jadi seorang sahabat seperti apa nih? Ya kita doakan aja yang terbaik ya, doakan yang terbaik. Tapi kalau ceritanya, kalau seandainya lagi nelpon saya pakai wartel ya, di sana itu kan nelpon pakai wartel, biasanya dia nelpon jam 9, jam 10 pagi, itu 2 sampai 3 kali seminggu palingan di weekday. Dia hampir Butuh bikin ya untuk ini kita jadi seorang sahabat seperti apa nih? ya kita doakan aja yang terbaik ya, doakan yang terbaik. Tapi kalau ceritanya, kalau seandainya lagi nelpon saya pakai wartel ya, di sana itu kan nelpon pakai wartel, biasanya dia nelpon jam 9, jam 10 pagi, itu 2 sampai 3 kali seminggu palingan di weekday. Dia hampir tidak pernah menceritakan tentang masalah ini ataupun tentang apa yang dia pikirkan. Pasti dia ceritanya tentang anaknya gitu, sedih anaknya baru masuk sekolah lagi kan kayak gitu, sekolah di Sampurna Academy, maksudnya sekolah yang dia impikan untuk anaknya. Dia tuh pengen hari pertama sekolah gitu, dia cerita terakhir hari pertama sekolah pengen nganter anaknya gitu di sekolah. Ya kalian tahu lah Sampurna Academy kan mahal sekali ya gitu. Kita misalnya kalau punya anak pasti dia melakukan yang terbaik, dia pengen nganter anak sekolahnya dok, Ada siapa aja gitu. berarti bisa dibilang Satu-satu Masuk sih Pak, udah banget. Jadi, Emang udah masuk duluan? kalau dia bilang Tanya aja. dok, Tapi mundur dikit dong. dia Nggak ajak rasanya ribut. kalau seandainya lagi Enggak. kayak gini nggak Karena bisa aku dari nungguin subuh anak. itu kan baru datang, nanya Pak. Tapi dok, sering menemui nggak sih anak NM gitu? Apa? Ya anaknya sering ketemu nggak? Kalau sering ketemu enggak kayak gitu, karena kan saya juga ada kesibukan. Tapi biasanya kalau ada hal-hal yang penting banget kayak gitu, seandainya Aminya nggak bisa dihubungin, karena kan nggak bisa seleluasa ngubungin di sana kan, harus tunggu Nikita Mirzaninya yang menelpon gitu. Nah kalau seandainya ada sebuah hal yang keputusan apa tentang anaknya, biasanya kalau nggak nelpon saya, nelpon Icat, nelpon Dea kayak gitu. Dok, tapi selama pas saat menelpon ada keluhan-keluhan nggak sih dok selama di dalam dok? Oh enggak, Apa yang dia nggak bertanya. Selain Nggak ada. anak-anak? Ya dia kalau dengan saya, khusus dengan saya itu ngomongin anak-anak itu. Kalau seandainya masalah atau di dalam mungkin membahasnya dengan Bang Fahmi mungkin ya gitu. Tapi mungkin menurut dokter apa sih yang Dokternya kemarin kan ada yang sempat masuk rumah sakit. Ya kalau Abang, Bang Aska sehat-sehat kayak gitu, yang memang rentan agak sakit itu lebih belum stabil itu Arkana kayak gitu, karena kemarin kan lagi sakit itu pun belum sembuh total kayak gitu. Jadi Arkana sih kayak gitu yang agak lebih lemah gitu. Hasilnya apa dok kemarin diagnosanya? Nah itu kan karena saya ngerti tentang kedokteran, saya seorang dokter nggak boleh ngasih tahu sakitnya apa, yang pastinya kalau nggak salah tentang bencana. tapi untuk Berarti dok kondisi selama sekarang Kaniki seperti apa? bisa dibilang saat ini kondisinya Kaniki sedang di dalam masa tahanan, dirimu tetap memantau anak-anaknya Kaniki ya? Kalau memantau sekali itu enggak, karena kan pastinya ada babysitternya kan. Tapi kalau seandainya ada sesuatu hal yang sangat penting sekali, kalau seandainya Ican ataupun Kak Dea udah nggak tahu nih mau ngambil keputusan apa, biasanya mereka udah mengingat karena saya lebih dituakan, baru mereka bertanya ke saya. Yang lebih hampir mungkin yang benar-benar into banget dengan anaknya ya pasti Ican sama Kak Dea. Tapi untuk kondisi Arkana sekarang saat ini seperti apa? Masih nangis nggak dok? Pasti ya, namanya anak kan Nikita itu sosok ibu yang benar-benar untuk anaknya itu yang selalu semua ibu sih pasti selalu, tapi kalau dia itu karena mungkin ya itu hartanya satu-satunya ya, jadi kalau seandainya dia lagi nggak kerja pasti dia memang full untuk anaknya. Kita lihat aja Nikita tuh hampir jarang ya nongkrong-nongkrong sama siapa pasti dia untuk anaknya kayak gitu. Jadi itu sebuah hal yang kadang kalau dia sedih sih kalau udah ngomongin anak karena terpisah dengan anak.